Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya nggak, saudara kita, hari ini akan ada keajaiban. Keajaiban yang bisa jadi kita sadari ataupun tidak. Baik itu keajaiban yang kelihatan oleh fisik maupun yang juga kita rasakan dan temukan dalam pengalaman iman maupun dalam pikiran kita yang ada dalam otak kita yang kecil ini. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini akan ada keajaiban di hidup kita, yang baik kita mau sadar mau enggak. Mungkin bagi kita yang merasa kayaknya nggak ada apa-apa, biasa aja, tapi Tuhan tunjukkan keajaiban-keajaiban itu dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa boleh tetap percaya pada keajaiban. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Dengarkanlah sabda Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu pernah nonton film nggak ya? Film yang ketika si jagoannya tuh sudah terjebak dari depan, belakang, kanan, kiri, dikepung sama musuh sampai dia udah gak punya pilihan lain. Tapi tiba-tiba di tengah kepungan itu entah ada penolong atau dia menemukan celah sempit sehingga dia bisa keluar dari keadaan yang mematikan. Nah, itu juga yang dialami oleh Israel. Yerusalem baru lepas dari kepungan musuh, kesusahan usai, dan bergegaslah umat ke Bait Allah untuk menaikkan syukur. Wah, leganya luar biasa. Tuhan sudah berkarya untuk keselamatan, dan si pemazmur bergegas masuk ke pelataran Allah untuk mempersembahkan korban syukur. Siapa yang jadi si pemazmur yang mengatakan aku, yang jadi tokoh utamanya, yang boleh mewakili umat menghampiri tatanya kudus? Sangat mungkin Daud ataupun keturunannya. Dia yang diurapi Tuhan untuk memimpin bangsa. Sesaat mungkin saja ketika musuh sedang berjaya mengepung, sang raja dicela, dan tapi dia tetap mempertahankan imannya, tidak goyah, tidak pesimis, tidak putus harapan, dan imannya terbukti benar, Allah menyelamatkan. Nah, sehingga di dalam Mazmur ini kita bisa melihat secuplikan kecil ada sebuah ibadah syukur yang dipanjatkan oleh si pemazmur. Dan sorak-sorai dikumandangkan dan dikatakan ini hari ini penyelamatan Tuhan. Sang raja dihormati segala macam, dan sang raja sujud sembah. Biasa kalau sedang bergumul berat tiba-tiba ada pertolongan, waduh, leganya luar biasa, kita puji Tuhan ya, luar biasa juga gitu ya. Nah, tapi Bapak Saudara yang mau kita sama-sama belajar sama-sama di bagian kedua dari Mazmur ini karya Allah yang dipuji ini diasosiasikan, diarahkan, ini serupa dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan namun dijadikan batu penjuru. Nah, ini kan
perkataannya Tuhan nama Petrus, perkataannya Tuhan kepada para murid. Dia yang disambut dengan sorak-sorai, dia yang diremehkan awal-awalnya, tapi justru rupanya jadi panutan, jadi banyak orang yang mengikutinya. Dan dengan kematian di kayu salib itu menjadi pusat pembaharuan dunia. Ketika dunia yang sudah hancur berantakan karena dosa, tapi akhirnya dipulihkan dan Tuhan Yesus menjadi pewahyuan, menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Ia sendiri menjadi sebuah karya Allah yang luar biasa. Dan sebelum Tuhan disalibkan, melalui kematiannya, nubuat demi nubuat, kejadian demi kejadian yang sudah dirancangkan, yang sudah dialami bahkan umat dulu ketika baru keluar dari pembuangan, dan pujian itu rupanya berkelanjutan muncul kembali dalam karya Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Saudara, saat kita sedang menghadapi jepitan musuh, teladanilah pemazmur. Bahkan si pemazmurnya udah nggak ada, karya Tuhan di perjanjian baru. Jadi kan apa yang terjadi di mereka di pembuangan sampai perjanjian baru itu kan waktunya ribuan tahun ya, tapi rupanya janji Tuhan tetap sama tuh. Jadi kalau saat ini kita merasa terjebak musuh, Tuhan udah janji kita keluar dari jebakan musuh. Tuhan udah janji akan memberikan pertolongan. Tuhan udah janji kepada kita untuk senantiasa bisa mendampingi kita, menolong kita keluar dari pergumulan. Tapi Tuhan minta satu, tetap setia dan tunduk pada Tuhan. Karena Tuhan akan berjalan bersama dengan kita, dan percayalah dan ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ribuan tahun sudah Tuhan buktikan. Berpuluh ribu, ratus ribu, bahkan sebelum manusia ada. Mari sama-sama kita bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan. Dan ajaran kami di tengah-tengah himpitan, tantangan, dan masalah, kami percaya hanya karena Tuhan kami bisa kuat, dan kami juga akan kembali melewati himpitan-himpitan masalah yang ada di depan mata kami. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan, sekolah, dan juga pelayanan kami. Dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.